Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih bersama dengan Kultum Ramadan menjelang buka puasa. Kita sekarang berada di hari ketiga di bulan puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita akan membahas sunah-sunah berpuasa. Di antaranya adalah takjilul fitr, menyegerakan berbuka puasa. Bagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra. Terus menerus manusia dalam keadaan baik selagi menyegerakan berbuka puasa. Jadi ketika yakin maka menyegerakan berbuka puasa. Jangan menunda-nunda sampai beberapa jam kemudian atau setelah sholat taraweh, tidak, tapi segera ketika yakin sudah masuk waktu maghrib segera berbuka puasa. Juga dikatakan ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitrah, hamba yang paling aku senangi yaitu hamba yang menyegerakan dalam berbuka puasa. Selain menyegerakan berbuka puasa, juga dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Jadi disunahkan untuk mengakhirkan sahur walau bijur'ati ma'in, meskipun hanya dengan 1 teguk air. Masuk waktu kesunahan sahur dari separuh malam. Jadi begitu sudah separuh malam maka sudah masuk waktu sahur. Diniatkan untuk taqawi, untuk supaya kuat dalam berpuasa, dan juga niatkan nulayani maring ahli kitab. Ahli kitab itu kalau puasa tidak pakai sahur lah. Kita ini meniatkan juga untuk nulayani ahli kitab. Disunahkan meskipun bagi orang yang sangat kenyang untuk sahur, dan hendaknya dengan kurma. Sunnah mengakhirkan sahur ini sekiranya tidak sangat akhir, sehingga disunahkan untuk imsak, melakukan imsak sekiranya waktu cukup untuk membaca ayat 50 ayat, atau 1/4 jam sebelum terbitnya fajar itu disunahkan untuk imsak. Juga kesunahan untuk puasa adalah taftirus shaimin, memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, di mana di situ pahalanya banyak sekali. Dikatakan dalam sebuah hadis, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yunqasu min ajri shaim syai'a. Siapa yang berbuka, yang berikan buka puasa kepada orang yang puasa, maka baginya semisal pahala orang yang melakukannya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Jadi kita dianjurkan untuk taftirus shaimin, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Selain itu disunahkan bagi orang yang junub untuk melakukan mandi junubnya sebelum terbit fajar, supaya memulai puasanya itu dari
dalam keadaan suci ya. Jadi supaya memulai puasanya dalam keadaan suci. Sunnah yang selanjutnya adalah mandi tiap malam di malam Ramadan setelah maghrib. Tujuannya untuk supaya semangat dalam menjalankan sholat taraweh ya. Nawaitul husna sunatan lillahi ta'ala, atau nawaitul husna linasat ya, linasat fil qiyam Ramadan. Niat ya mandi sunnah untuk setiap malam di bulan Ramadan. Yang selanjutnya disunahkan untuk al-muhafadzatu ala taraweh, ngrekso jaga ing atase salat taraweh min awali lailatin ila akhiri lail. Jadi dari awal malam sampai akhir malam, jangan sampai tertinggal untuk melakukan salat taraweh. Dikatakan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang melakukan salat taraweh dengan iman dan sukarela, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang dimaksud qiyam di sini adalah salat taraweh. Selanjutnya kesunahan lagi yaitu ta'aqqudul muhafadzati ala sholatil witir. Sangat dianjurkan dalam menjalankan sholat witir. Nah, lebih-lebih di sini witir sholat di bulan Ramadan dikhususkan ada 3 kekhususan. Satu disunahkan untuk berjamaah, berbeda kalau sholat witir di selain Ramadan itu tidak sunnah untuk berjamaah. Juga disunahkan untuk al-jahru, membaca keras di dalam sholat witir di bulan Ramadan. Juga disunahkan untuk kunut di separuh akhir di bulan Ramadan. Berbeda sholat witir di selain bulan Ramadan, membedai sholat witir di selain bulan Ramadan. Selanjutnya dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran ya, bitadabbur. Telah dikatakan bahwasanya Ramadhanu syahrul Quran, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, sehingga para ya ahli Quran, para santri ya ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dawimu qiraatul Quran, langgengkanlah membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan di mana diturunkan Al-Quran, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Juga banyak kesunahan-kesunahan lainnya, diantaranya juga adalah sholat rawatib dan sholat duha, memperbanyak sholat-sholat sunnah ya, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat tasbih, sholat awabin, dan sholat-sholat yang lainnya. Lebih-lebih di waktu malam ya, ketika tahajud kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sholat di malam hari ya. Jadi bedanya sholat tahajud dengan bukan tahajud, jika dilakukan setelah sholat isya dan tidur malam itu namanya sholat tahajud, meskipun itu adalah sholat hajat, sholat tasbih dan lainnya. Tapi kalau sholatnya dilakukan sebelum tidur, ini hanya disebut sholat malam. Jadi tidak diharuskan niat tahajud, tidak. Tapi jika dilakukan setelah sholat isya dan tidur malam, itu disebut sholat tahajud. Meskipun itu berupa sholat taraweh atau sholat hajat atau sholat taubat atau sholat tasbih dan yang lainnya. Intinya jika dilakukan setelah sholat setelah tidur malam itu disebut tahajud. Kemudian selanjutnya adalah sunahnya memperbanyak amal soleh seperti sedekah, silaturahim, hadir majelis ilmu, iktikaf, dan melakukan umroh bagi orang yang sedang di Makkah, ini memperbanyak umroh. Dan juga
ya menjaga hatinya dan anggota tubuhnya dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Juga dianjurkan untuk ijtihad nemen-nemeni di 10 akhir dengan sungguh-sungguh mendapatkan malam Lailatul Qadar, lebih-lebih di hari ganjil ya, itu lebih-lebih untuk siap untuk mencari menggapai malam Lailatul Qadar. Juga menjaga buka puasa atas sesuatu yang halal, juga dianjurkan untuk gawe jembar atas keluarga kita ya, sing loman sama keluarga kita. Juga dianjurkan lagi meninggalkan sendau gurau, caci maki ya, supaya pahala puasa kita ini sempurna ya. Pemirsa yang berbahagia, itulah ulasan singkat dari saya. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa sesuai dengan syarat rukun dan sunnah-sunnahnya, sehingga kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.